Halo semuanya, gue Mikal dan ini adalah Realme GT Neo 3 yang 150-watt. Oke, jadi gue sudah mencoba HP ini selama sekitar seminggu dan gue pengen kasih tau ke kalian apa sih yang gue rasakan ketika menggunakan HP ini, dan ada satu hal yang cukup menarik buat gue yang bakal gue bahas di akhir video. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum tahu, Realme itu langsung menghadirkan 3 varian dari si GT Neo 3 ini, yaitu GT Neo 3T, GT Neo 3 80W, dan GT Neo 3 150W yang gue pegang ini. Realme GT Neo 3 80W 870 5G dengan RAM 8GB dan storage 128GB dijual dengan harga 5,5 juta. Realme GT Neo 3 80W 8256 dijual dengan harga 7 juta. Dan Realme GT Neo 3 150W 12256 itu dijual dengan harga 8 juta. Dan kali ini gue pengen bahas khususnya yang 150W aja ya. Tapi kalau lihat di marketplace sih sekarang harganya bisa mencapai 7,5 sampai 8 jutaan. Namun begitu, kalian tuh mesti mikirin dulu apa kalian butuh extra power buat charging ini, karena masih ada yang 80W juga di harga 7 juta dengan RAM 8GB serta baterainya itu lebih besar di 5000 mAh. Dan selain itu semuanya sama dengan si Realme GT Neo 3 yang 150W. Kemudian di bawahnya itu masih ada si Realme GT Neo 3T 8128 yang pakai Snapdragon 870 80W dengan harga 5,5 juta. Yang menurut gua ini tuh malah mungkin di sweet spotnya kebanyakan orang-orang Indo ya. Saat pertama kali gua dengar soal si GT Neo 3T yang 150W ini, gua tuh berpikir ya paling menang di charging speed doang nih gitu aja, tapi ternyata gua salah. Si GT Neo 3 ini nggak cuma soal charging speed aja. Ntar kita bahas satu persatu ya. Dalam paket penjualannya sih kita dapatnya standar. Ada HP-nya, SIM card ejector, casing smoky black yang entah kenapa warnanya itu mesti smoky black. Lalu ada kabel daya Type-C to C sama kepala charger istimewa yang 150W. Kemudian dari desainnya ini tuh ngambil desain racing car gitu dengan 2 strip yang melambangkan kecepatan. Ada 2 warna, putih hitam dan biru putih. Gua pribadi sih suka yang warna biru putih ini ya, cuman ya kalau bisa ini sekedar saran aja sih ya. Tulisan Realme Dare tulipnya itu bisa dikecilin lagi, soalnya ini kayak sayang aja garisnya jadi keputus karena tulisan ini. Langsung aja ke bagian yang di highlight si Realme, yaitu ke bagian charging 150W-nya. Sebelumnya gue pengen kasih tau dulu kalau buat ngecas 150W ini itu kalian mesti nyalain sistem rapid chargingnya dulu di battery settings. Nah, kalau udah nyala gini baru bisa ngecas dengan 150W. Tapi gue pribadi tuh hampir nggak pernah pakai yang 150W ini kecuali di saat-saat mendesak atau pas lagi pengetesan doang. Dan dari hasil pengetesan gue menggunakan charging 150W-nya ini membutuhkan waktu 17 menit dari 1% sampai 100%. Dan kalau nggak pakai rapid chargingnya itu membutuhkan waktu 30 menit dari 10% sampai 100%. Kondisi saat gue ngetes ini tuh gue menyalakan wifi dan mobile data. Ini tuh sesuai skenario kebiasaan gue sehari-hari, dimana sebenarnya gue juga nggak pernah ya ngecas dari kondisi 1%. Jadi kalau baterainya itu udah nyentuh sekitar 10-20%, ya biasanya gue udah ngecas lagi sih. Si Realme GT Neo 3 ini juga membawa hal-hal yang lebih ditingkatkan lagi dari generasi pendahulunya si Realme GT Neo 2. Dan satu hal yang berasa banget itu adalah di area kameranya, tepatnya itu di stabilisasinya. Realme GT Neo 3 ini sudah memiliki OIS yang bikin HP ini tuh lebih cocok lagi untuk seorang content creator, karena seperti yang kalian tahu, kalau menonton video dengan gambar yang stabil itu jauh lebih enak dibandingkan menonton video yang nggak stabil. Dan selain itu, OIS juga berguna untuk mengambil foto agar tidak blur. Dari hasil pemakaian gua, hasil foto dari kamera utama si Realme GT Neo 3 ini tuh memuaskannya, terutama ketika cahaya berlimpah. Foto-foto yang ditangkap dari si Realme GT Neo 3 ini tuh udah cocok banget buat tayang di sosmed. Hasil fotonya cenderung tidak over processing dan nyaman dilihat di mata. Walau terlihat perbedaan yang cukup mencolok ketika kita menggunakan lensa ultrawide-nya, tapi masih bisa dimaklumi. Perbedaan yang lebih mencolok lagi akan terasa kalau foto di malam hari, dan sejujurnya gue merasa processing foto malam hari di Realme ini tuh agak berlebihan karena terlihat cukup jauh lebih terang dibandingkan yang mata gue lihat. Tapi ya itu kan emang gunanya AI processing ya. Dan lagi-lagi perbedaan akan makin jauh terlihatnya kalau kita foto dengan kamera ultrawide-nya. Mulai dari color tone hingga noise-nya di kamera ultrawide itu terlihat lebih banyak, dan ya ini wajar. Begitu juga dengan hasil video dari kamera utamanya. Kalau digunakan di keadaan cahaya berlimpah, hasil videonya sudah cukup memanjakan mata. Stabilisasinya juga bisa dibilang sudah cukup bagus, tapi itu kalau pakai resolusi Full HD saja, baik di 30fps ataupun di 60fps. Sedangkan kalau di resolusi 4K, stabilisasinya akan berkurang drastis. Untuk hasil kamera depannya ini tuh gue agak bingung sebenarnya. Kenapa sekarang kok kayaknya lagi ngetren banget ya? Chipsetnya itu bagus, desainnya bagus, tapi kamera depannya itu ya kurang mendapat perhatian lebih. Salah satunya di Realme ini.
Kamera depannya itu hanya mampu merekam di resolusi 1080p 30fps. Ini tuh sangat disayangkan karena sebenarnya masih bisa dioptimasi lebih jauh lagi untuk kamera depannya ini. Mengingat sebenarnya di zaman sekarang ini tuh banyak yang bisa kita lakukan dengan kamera depan yang bagus. Bahkan sekarang sudah cukup banyak video gua yang pakai kamera depan smartphone aja dan hasilnya bisa kamu lihat sekarang. Bagus kan? Kemudian untuk hasil benchmarknya menggunakan Antutu sudah memuaskan ya. Di 817 ribuan terendahnya sampai ke maksimalnya di 828 ribuan. Kemudian kalau digunakan untuk bermain Mobile Legends itu bisa graphics high dengan refresh rate high. Dipakai ngegame setengah jam itu berkurang 5% dan suhu maksimal di permukaan mencapai 35,8 derajat Celcius. Lalu untuk bermain PUBG M tuh lancar banget di Smooth Extreme. Maksimalnya bisa di HDR Ultra. Untuk Smooth Extreme pemakaian setengah jam baterainya itu berkurang 8% dengan suhu permukaan paling tinggi di 37,4 derajat. Terus kalau dipakai untuk bermain Genshin Impact di settingan medium 60 fps pemakaian setengah jam baterai berkurang 14%. Suhu permukaan maksimal di 39,3 derajat dan selama permainan ini tuh lancar banget. Gue tuh nggak menemukan frame drop yang berarti dengan rata-rata FPS-nya itu di 59 fps. Sedangkan kalau main di highest 60 fps tuh beberapa kali terjadi frame drop karena throttling dari sistemnya. Tapi sejujurnya masih cukup nyaman dimainkan. Pun begitu, gue sarankan di medium 60 fps saja karena sudah stabil dan itu tanpa pakai GT mode-nya. Untuk baterainya sendiri, pemakaian gue tuh bisa mencapai SOT 6,5 jam yang kebanyakan ini dipakai untuk nge-YouTube dengan standby time-nya itu di 37 jam. Lalu, satu hal lagi yang gue sadari sejak adanya pengisian teknologi super cepat ini tuh, kalau dulu gue ngecasnya itu kan gue tinggal tidur aja sambil nyalain optimize night charging-nya. Tapi sekarang gue ngecas kalau pas lagi mau mandi aja dan that's it, you're good to go. Di satu sisi sih, gue seneng ya, karena sekarang kalaupun waktunya mepet, gue tuh bisa ngisi daya dengan cepat menggunakan charger bawaannya. Tapi di sisi lain, kalau lu adalah seseorang yang mobile banget dan lu bergantung banget sama charger ini, maka kehilangan charger dan kabel bawahnya ini ya bakalan jadi PR lagi. Untuk software update-nya, gue dapet info kalau si Realme GT Neo 3 ini akan mendapatkan software update selama 3 tahun. Tapi kalau Android update-nya nggak tahu ya berapa tahun, tapi dugaan gue untuk Android update ini bakalan dapat selama 2 tahun. Lalu, apakah ada bug yang gue alami? Jawabannya iya, ada. Tapi nggak signifikan sih ya. Selama gue pakai HP ini tuh selama sekitar semingguan, bug yang paling sering muncul itu gue nggak bisa nge-zoom in di YouTube. Tapi kalau di restart ya bisa lagi, itu restart YouTube-nya ya, bukan restart HP-nya ya. Selain itu ya, gue belum ketemu bug yang lainnya sih. Kemudian soal feels-nya di tangan. Ini tuh udah berasa premium ya, tapi emang karena layar depannya yang masih rata, jadi kesannya kayak kurang premium aja. Tapi overall tuh masih enak dipakai, enak dipandang, dan enak di tangan. Oke, gue rasa sekian dulu review gue untuk si Realme GT Neo 3 ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan nyalain loncengnya biar selalu dapat notifikasi terbaru dari video-video gue. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton dan sudah nge-like video ini. Gue Mikal dari Gadget Apa, undur diri dan sampai berjumpa di video berikutnya. Dah.